Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi mengenai biologi konservasi yang berjudul The Conservation of Heterestial Habitat and Landscape. Pada kesempatan kali ini, anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Desi Riviana Effendi sebagai pemateri 2, kemudian Salma Melani Zafira sebagai pemateri 3, dan Elsa Tariyah yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dan definisi habitat dan landscape serta peran konservasi habitat dalam biologi konservasi. Kemudian, definisi heterogenitas habitat dan dinamika patch. Kemudian, mekanisme khusus di mana kehilangan habitat, fragmentasi, dan isolasi mengancam keanekaragaman hayati. Kemudian, prinsip desain cadangan dan perannya dalam konservasi habitat. Dan yang terakhir yaitu sarana mengurangi dampak gangguan manusia untuk melestarikan habitat dan populasi yang bergantung pada habitat di lingkungan non-cadangan. Selanjutnya, apa itu habitat? Habitat ini dapat didefinisikan sebagai lingkungan fisik dan biologis dari suatu organisme. Ini menurut Bond dan Robinson pada tahun 1995. Lebih tepatnya, habitat adalah situs yang memiliki tingkat fitur biotik dan abiotik yang sesuai yang diperlukan oleh spesies untuk bertahan hidup dan reproduksi, menurut Pearson tahun 2002. Atau semua lokasi yang menyediakan sumber daya untuk kelangsungan hidup organisme. Dengan kata lain, habitat ini merupakan pengaturan sumber daya yang memenuhi kebutuhan spesies individu. Selanjutnya, apa itu landscape? Nah, landscape ini dapat didefinisikan sebagai area yang luas atau diukur pada skala spasial kilometer persegi atau lebih tinggi, yang terdiri dari lebih dari satu jenis habitat yang didistribusikan dalam berbagai tambalan, menurut Danielson tahun 1991. Nah, definisi ini penting karena tujuan mendasar biologi konservasi, pelestarian keanekaragaman hayati sebagian besar bertumpu pada konservasi, pelestarian, dan pengelolaan habitat dan landscape. Nah, distribusi habitat ini adalah penentu utama kelimpahan spesies dan seringkali tingkat kekhususan habitat yang menentukan apakah spesies umum atau langka. Oleh karena itu, pertimbangan habitat dan landscape sangat penting untuk semua bentuk pendekatan berbasis geografis untuk konservasi keanekaragaman hayati. Nah, pendekatan berbasis geografis ini untuk konservasi keanekaragaman hayati dibandingkan dengan pendekatan berbasis populasi kurang berfokus pada dinamika populasi tertentu dan lebih pada kualitas habitat dan landscape yang menopangnya dan populasi lainnya. Peran habitat dan landscape sendiri sangat penting bagi kegigihan populasi karena populasi menjadi lebih rentan terhadap kepunahan dalam menghadapi variasi lingkungan yang sebelumnya tidak diadaptasi. Misalnya, kekeringan berkepanjangan dapat menimbulkan ancaman bagi spesies yang bergantung pada lahan basah karena beberapa habitat lahan basah ini menghilang. Variasi lingkungan itu tidak pernah dapat dihilangkan di lingkungan alam, tetapi pelestarian habitat pada skala landscape, regional, atau global dapat mengurangi efek buruk dari variasi dan melestarikan sumber daya penting khusus habitat yang dibutuhkan oleh setiap spesies. Nah, bagaimana mengukur penggunaan habitat? Pada gambar 7.1 ini dijelaskan bahwa pemilihan habitat musiman oleh 3 rusa jantan dan 10 betina di drainase Filter dan Vistell Creek, Montana, tengah selatan Amerika Serikat pada tahun 1989 sampai 1993. Nah, angkanya menunjukkan persentase pada simbol dalam tanda kurung ini menunjukkan pilihan untuk positif. Nah, apabila menunjukkan pilihan berarti dia simbolnya itu positif. Kemudian apabila tidak ada pilihan itu simbolnya dalam kurung angka 0 seperti ini contohnya. Nah, klasifikasi habitat ini untuk populasi dapat menggunakan kategori sewenang-wenang, dinamai kemudian untuk kenyamanan dan untuk kenyamanan kita. Nah, oleh jenis vegetasi dominan mereka, seperti yang disebutkan sebelumnya, kategori itu sendiri tidak menggambarkan habitat dengan sempurna, tetapi dengan membuat kategori kita dapat menganalisis distribusi mereka dalam matriks vegetasi kompleks dan kemudian melihat bagaimana hewan menggunakannya. Dapat dilihat ya pada gambar 7.1 ini, bahwa rusa seperti kebanyakan spesies menggunakan lebih dari satu jenis habitat. Karena habitat tunggal jarang menyediakan semua sumber daya yang diperlukan bagi spesies untuk mencapai berbagai kegiatan penting selama masa hidupnya, termasuk kelangsungan hidup dan reproduksi.
Dapat diperhatikan bahwa penggunaan habitat sering berbeda dari ketersediaan habitat. Nah, beberapa habitat ini digunakan pada tingkat yang lebih besar dari yang diharapkan, sedangkan yang lain digunakan kurang dari yang diharapkan, relatif terhadap distribusi mereka dalam landscape. Perbedaan ini dapat menyebabkan konservasionis membuat hipotesis yang terinformasi dengan baik tentang mengapa pola preferensi habitat yang jelas atau penghindaran muncul pada spesies tertentu. Nah, jika hipotesis ini diuji melalui desain eksperimental dan manipulasi yang cermat, hasil eksperimen dapat memberikan wawasan tentang mengapa hewan memilih habitat dan tentang sumber daya yang ditawarkan habitat tertentu kepada hewan. Tetapi pertama-tama kita perlu menentukan metode di mana kita dapat mengukur penggunaan habitat dan mendeteksi preferensi untuk habitat yang mungkin memiliki nilai konservasi yang tidak proporsional tinggi untuk spesies individu. Dapat dilihat ya untuk lokasi rusanya. Ini untuk lokasi rusanya. Kemudian untuk musimnya itu ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Ini untuk musimnya. Seasonal use. Nah, kemudian ini untuk jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya itu ada yang betina dan jantan. Selanjutnya, bagaimana kita mengukur pemilihan dan preferensi habitat? Nah, ada banyak algoritma yang dapat menggunakan jenis data ini untuk membuat penilaian penggunaan diferensial habitat oleh individu dan populasi. Salah satu yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan seleksi habitat adalah Iflef's Selection Index atau SI. Awalnya dikembangkan untuk menilai pilihan untuk makanan, tetapi SI ini dapat secara efektif diterapkan untuk mengukur seleksi untuk habitat juga. Nah, jadi SI ini untuk jenis habitat yang diberikan ditentukan sebagai, dapat dilihat rumusnya, SI sama dengan U dikurang A dibagi U plus A, di mana U ini sama dengan proporsi penggunaan habitat hewan dari semua penggunaan dan A itu merupakan proporsi habitat yang sama yang tersedia di landscape. Nah, ini ada contohnya. Contohnya ini, misalnya, rusa menghabiskan 80% dari semua waktunya di stand pohon Quaking Aspen atau Populus tremuloides, sehingga U-nya itu dapat dinilai sama dengan 80, U sama dengan 80. Dalam kisaran rumah di mana Quaking Aspen-nya berdiri membentuk 10% dari landscape, sehingga A-nya sama dengan 10. Kemudian dapat dimasukkan pada rumus yang tadi, yaitu SI sama dengan 80 dikurangi 10 dibagi 80 ditambah 10 yang menghasilkan 70 per 90 yang sama dengan 0,78. Nah, dalam formula Iflef ini, SI akan menjadi 0 setiap kali hewan menggunakan habitat dalam proporsi yang sama dengan ketersediaannya atau tidak terseleksi. Ini akan mendekati nilai 1.0 ketika penggunaan secara proporsional jauh lebih tinggi daripada ketersediaan. Nah, jika banyak sampel penggunaan habitat terbuat dari beberapa individu di area yang sama, teknik statistik standar dapat digunakan untuk melihat apakah nilai rata-rata indeks pemilihan berbeda dari 0. Untuk memperoleh data ketersediaan habitat di suatu daerah, langkah pertama adalah menentukan populasi target relatif terhadap habitat. Karena habitat sering fungsional spesifik spesies setelah jelas tentang populasi atau spesies mana yang ingin diselidiki relatif terhadap penggunaan habitat. Kemudian memastikan bahwa pilihan situs sampelnya ini benar-benar mewakili habitat yang digunakan oleh populasi tersebut. Nah, kemudian dapat juga nih menggunakan peta vegetasi yang ada, kemudian foto udara atau data sistem informasi geografis atau kita sebut GIS. Dan jika tidak ada sumber-sumber ini, ketersediaan dapat ditentukan dari pengambilan sampel banyak titik yang acak di dalam area yang digunakan oleh populasi target sampai jumlah sampelnya itu sesuai yang telah dibuat. Nah, penggunaan habitat oleh hewan dapat ditentukan dari pengamatan langsung, kemudian telemetri radio, kemudian perangkap sistematif atau lokasi vokalisasi atau menggunakan lagu, track atau tanda seperti sket atau tanda. Nah, data tersebut ini menyediakan sarana untuk mendapatkan perkiraan penggunaan habitat relatif terhadap ketersediaan dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang habitat mana yang harus dilestarikan untuk spesies tertentu.
Nah, selanjutnya itu ada akuntansi skala spasial dalam pemilihan habitat. Pada gambar 7.2 ini merupakan panda raksasa atau Ailuropoda melanoleuca. Nah, spesies ikonik ini dalam konservasi dunia yang seperti banyak spesies menampilkan preferensi habitat yang berbeda pada skala spasial yang berbeda dalam landscape. Nah, ini juga telah membuktikan salah satu yang paling menantang untuk dikonservasi, mengingat spesialisasi pandanya itu untuk bambu dan preferensi habitat terkait untuk hutan bambu. Seperti kebanyakan spesies, panda raksasa ini menggunakan kriteria seleksi yang berbeda pada skala spasial. Dari pengamatan Dunwuki dan rekan-rekannya melakukan analisis yang cermat tentang masalah pemilihan habitat pada skala spasial yang berbeda dengan memeriksa penggunaan habitat pada panda raksasa di pegunungan Liangshan di provinsi Sichuan, Cina. Mereka mengevaluasi penggunaan habitat yang terkait dengan yang pertama ada habitat yang ditemukan dalam kisaran rumah panda raksasa individu. Kemudian area inti area rumah individu atau panda raksasa sering berkonsentrasi digunakan hanya dalam 10% dari total jangkauan rumah mereka. Nah, kemudian yang ketiga ini pergerakan harian atau karakteristik habitat ditemukan di sepanjang jalur pergerakan harian panda raksasa. Dan migrasi elevasi musiman atau habitat dipilih pada ketinggian yang berbeda di musim yang berbeda. Dari berbagai skala pengukuran preferensi habitat, Ki dan rekan-rekannya dapat mengembangkan indeks kesesuaian habitat, yaitu Habitat Suitability Model atau HSM, atau yang kita sebut dengan model kesesuaian habitat, untuk panda raksasa yang untuk membantu keputusan tentang area mana yang paling penting untuk dikonservasi. Selanjutnya di sini terdapat peta kualitas habitat untuk panda raksasa, yaitu Ailuropoda melanoleuca di pegunungan Liangshan provinsi Sichuan, Cina. Berasal dari pengukuran penggunaan habitat oleh panda pada skala spesial yang berbeda, termasuk pada A ini menjelaskan area studi yang diperiksa menggunakan analisis faktor ceruk ekologis berdasarkan skala spasial yang mirip dengan jarak yang dilakukan oleh panda raksasa selama migrasi elevasi musiman. Nah, area ini dikelilingi pada peta besar yang menunjukkan kesesuaian habitat yang berasal dari analisis rentang inti. Nah, ini untuk yang B. Kemudian kalau yang untuk yang C ini merupakan pergerakan hariannya. Nah, yang D merupakan jangkauan rumah. Dan yang E ini merupakan migrasi elevasi musiman. Nah, area hijau tua ini menunjukkan habitat optimal, atau hijau menunjukkan habitat yang cocok, kemudian biru menunjukkan habitat marginal, dan krem ini mewakili habitat yang tidak cocok. Selanjutnya, meningkatkan penilaian habitat melalui teknologi canggih dan pemodelan, yaitu ada Light Detection and Ranging atau LIDAR. Nah, pengembangan teknologi ini yang menggunakan teknik pemindaian laser yang mengumpulkan data dari sensor yang dipasang pada pesawat terbang atau drone yang dapat terbang di atas area yang diminati. Nah, dapat secara akurat mengukur atribut tinggi dan stratifikasi vegetasi, kemudian struktur kanopi, kuantitas biomasa kayu, dan bahkan jumlah pohon per area, menurut Tattoni et al. Pada tahun 2012. Selanjutnya pada gambar 7.4 ini, Clara Tattoni dan rekan-rekannya menggunakan teknologi LIDAR di Italia Utara untuk mengembangkan HSM untuk burung-burung yang menjadi perhatian konservasi di wilayah tersebut, termasuk corncrake ini atau cracks. Nah, Clara Tattoni ini dan rekan-rekannya membandingkan model yang dibangun dengan dan tanpa adanya data LIDAR. Variabel LIDAR ini termasuk ketinggian pohon, presentasi pohon, kemudian panjang ekoton, luas gradasi dari satu jenis habitat ke jenis lain. Terbukti signifikan untuk spesies ini dan habitat yang diklasifikasikan lebih akurat daripada model yang tidak menggabungkan variabel LIDAR. Nah, model yang dibuat tanpa variabel LIDAR ini mengandung tingkat tinggi kesalahan kelainan. Artinya mereka lebih sering keliru mengklasifikasikan poin di mana spesies ini hadir sebagai titik di mana mereka itu tidak ada. Selanjutnya itu mengenai heterogenitas, gradient landscape, dan dinamika page. Yang pertama itu ada heterogenitas. Heterogenitas ini merupakan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk variasi dalam lingkungan, termasuk komponen fisik dan biotik. Variasi tersebut dapat muncul sebagai pola spasial atau temporal. Menurut
Oswald et al. Tahun 1997. Nah, secara luas, terutama ada dua jenis model habitat yang menjelaskan pola habitat dalam landscape. Yang pertama ada model patch. Model patch ini berasumsi bahwa heterogenitas ada karena habitat terjadi dalam tambalan yang dapat didefinisikan sebagai area lebih kecil dari landscape yang hanya berisi satu jenis habitat. Kemudian ada patchiness yang dapat deskripsinya itu pengaturan habitat dapat didefinisikan sebagai bentuk heterogenitas spasial di mana batas-batas dapat dilihat. Nah, setengah heterogenes ini muncul sebagai keadaan kontras dari fenomena fisik atau biotik. Dalam kondisi yang berlawanan, habitat meskipun heterogen mungkin memiliki gradasi yang halus dan hampir tidak terlihat dari satu jenis patch ke jenis lain. Nah, landscape patch ini memiliki struktur internal yang kaya dari habitat yang berbeda. Meskipun kadang-kadang dengan hanya perbedaan bertahap dalam kondisi lingkungan di seluruh skala spasial, dalam bentuk apapun atau pada skala apapun, patchiness ini dan gradien menciptakan penghentian distribusi sumber daya yang menyediakan berbagai ceruk untuk dieksploitasi oleh berbagai spesies. Dengan demikian, heterogenitas patchiness dan gradien lingkungan adalah pengaruh dominan dalam komposisi habitat dan struktur landscape, serta keanekaragaman hayati landscape. Oke, selanjutnya habitat dan landscape nih, mengukur skala ruang dan waktu. Nah, pada gambar yang 7.6 ini merupakan efek skala spasial pada ukuran populasi rata-rata pada 4 tingkat kegiatan habitat yang berbeda. Nih, perhatikan bahwa ketika kegiatan habitat atau skala temporal ini meningkat, ukuran populasi rata-rata akan naik. Pada skala spasial apapun, populasi lebih besar ketika tambalan habitat bertahan lebih lama. Nah, wawasan penting ini muncul dari model tersebut. Jika tujuan dari upaya konservasi adalah untuk melestarikan spesies tertentu, konservasionis harus menentukan skala temporal habitat pilihannya. Apakah habitat favoritnya itu terus-menerus relatif terhadap kehidupan organisme, atau habitat yang disukai sementara muncul tak terduga dan sering menghilang. Karena skala temporal ini mungkin lebih penting daripada skala spasial. Nah, ukuran fragmen cadangan mungkin kurang penting juga daripada kegigihannya. Fahrik ilmuwan Fahrik ini melanjutkan dengan merekomendasikan bahwa karena habitat terus mengalami modifikasi, proses seperti gangguan lebih banyak perhatian harus ditempatkan pada durasi fragmen cadangan sebagai habitat untuk spesies tertentu yang menarik. Itu saja yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri kedua, yaitu Desi Riviana Effendi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai dimension of destruction. Degradasi habitat ini dapat diartikan sebagai kerusakan bertahap kualitas habitat. Aktivitas manusia ini sering merusak habitat dengan memodifikasinya dalam berbagai cara. Terdapat 4 kategori untuk memodifikasi. Yang pertama itu adalah intact, lalu variegated, fragmented, dan relaxual. Yang pertama itu merupakan habitat yang utuh, di mana vegetasi alaminya itu dia memiliki lebih dari 90%. Dan tingkat dari modifikasinya ini dia bisa melakukan modifikasi. Selanjutnya yaitu variegated habitats, itu dimana merupakan modifikasi yang dapat menghasilkan heterogenitas landscape yang lebih besar. Vegetasi alaminya ini sekitar 60-90% dan tingkat modifikasinya itu low high, jadi masih bisa dilakukan. Lalu yang selanjutnya itu adalah fragmented habitats, di mana ini tuh merupakan modifikasi yang lebih intensif yang menyebabkan habitat ini terfragmentasi, di mana vegetasi aslinya ini dihilangkan, sedangkan vegetasi alami yang tersisa ini ada di dalam potongan atau ada di dalam bagian-bagiannya. Lalu yang keempat itu adalah modifikasi yang paling ekstrim dan ekstensif, di mana vegetasi alaminya ini menjadi habitat relaxual, yaitu hanya kurang dari 10%, dan proses modifikasinya ini merupakan modifikasi yang sangat ekstrim. Lalu selanjutnya yaitu proses dan efek dari perusakan dan degradasi habitat yang dapat diprediksi. Yang pertama itu, blok habitat yang berdekatan berkurang ukurannya dengan konversi ke hilangnya habitat. Lalu yang kedua, patch yang tersisa ini berkurang dalam ukuran dan jumlah.
Lalu yang ketiga, jarak antar pets ini meningkat atau isolasi habitat. Yang keempat, kualitas pets ini menurun. Nah, hilangnya habitat ini mengacu pada kerusakan fisik habitat, sehingga di suatu wilayah ini lebih sedikit habitat yang tersisa setelah peristiwa destruktif. Peristiwa destruktif ini merupakan peristiwa yang memusnahkan atau menghancurkan. Fragmentasi habitat ini mengacu pada satu blok habitat yang berdekatan yang dipecah sehingga tidak lagi terhubung langsung atau berdekatan satu sama lainnya. Isolasi habitat ini adalah suatu kondisi di mana fragmen yang tersisa ini terpisah satu sama lain. Degradasi habitat yang dapat terjadi bersamaan dengan hilangnya habitat. Fragmentasi atau isolasi mengacu pada habitat yang telah kehilangan sumber daya atau struktur penting yang dibutuhkan. Selanjutnya mengenai fragmentasi habitat dan pengaruh tepi. Fragmentasi habitat saat ini adalah fenomena yang menyebar secara global. Nah, di sini terdapat gambar mengenai pengaruh hilangnya habitat pada jumlah tepi dan habitat interior. Untuk yang berwarna abu ini merupakan habitat tepi, sedangkan untuk yang berwarna hitam ini merupakan habitat interior. Di sini terdapat bagian atau fragmentasi dari sebuah habitat. Nah, apabila 40% dari habitat ini dihilangkan, dari satu fragmentasi ini bisa dipecah menjadi dua fragmentasi. Nah, hal ini berarti spesies yang beradaptasi dengan lingkungan tepi atau spesies tepi ini dia tidak akan mengalami kehilangan habitat, tetapi spesies yang beradaptasi dengan lingkungannya dengan lingkungan interior, habitatnya ini akan kehilangan 60% dari habitatnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai perubahan habitat melalui pengaruh tepi. Secara analitis, derajat pengaruh tepi akan ditentukan oleh tiga hal, yaitu kualitas sebagai kontrak pets, di mana semakin besar perbedaan antara dua habitat yang membentuk tepi, semakin besar juga kemungkinan pengaruh-pengaruh tepi ini pada kedua habitat. Nah, habitat tepi ini dia akan menghasilkan aliran energi. Nah, aliran energi ini dia akan melintasi tepi sehingga meningkat dengan kontras patch yang lebih besar. Lalu yang kedua adalah laju efek tepi dalam jarak dari tepi ke bagian dalam habitat. Nah, untuk mensimulasikan efek ini disebut sebagai nilai peluruhan. Lalu yang ketiga adalah besarnya atau kekuatan pengaruh tepi. Selanjutnya mengenai karakteristik lingkungan tepi. Tepi biasanya lebih hangat dan memiliki kelembapan relatif lebih rendah. Lalu yang kedua, perubahan radiasi ini lebih besar, meningkatnya suhu tanah dan mempengaruhi laju aktivitas invertebrata dan mikroba. Lalu yang keempat, kecepatan angin ini meningkat. Lalu yang kelima, mengubah perairan. Keenam, dimanifestasikan sebagai fenomena biologis. Dan yang ketujuh, menghasilkan habitat yang kurang aman bagi spesies interior. Mengelola matriks habitat. Dalam pengelolaan matriks habitat ini sudah dilakukan eksperimen oleh McIntyre dan Barrett, di mana dia itu berasumsi bahwa jangan hanya mengelola fragmen tetapi kelola juga matriks dan akan lebih banyak spesies yang akan mendapat manfaat. Jadi apabila kita mengelola matriks terlebih dahulu, maka akan banyak spesies yang lebih banyak mendapatkan manfaatnya. Lalu fragmen ini harus dikelola dengan hati-hati dan prioritas pelindungan harus diberikan pada pengaturan berkerumun daripada fragmen yang diisolasi oleh jarak dari fragmen lain. Lalu dapat memisahkan dan membedakan dampak hilangnya habitat dari fragmentasi habitat. Selanjutnya yaitu mengenai isolasi eksperimen dan efek terpisah. Proses isolasi eksperimen ini sudah dilakukan oleh Samuel Marshall, Sean Walker, dan Van An Ripstra. Dalam penelitiannya, dia itu menggunakan dua jenis laba-laba. Yang pertama adalah Hogna dan juga spesies Pardosa. Nah, laba-labanya ini dia disimpan di sebuah lahan, di mana lahannya ini bekas menanam kedelai, dan dia itu melakukan isolasi fragmentasi sehingga menciptakan beberapa fragmen di dalam satu kotak.
Hasil yang didapatkannya itu adalah kepadatan pada populasi Heluna atau Tigrosa ini menurun sekitar 75%, sedangkan pada Pardosa itu meningkat sebanyak 80%. Nah, hilangnya habitat ini memiliki efek yang lebih besar pada populasi Tigrosa, merupakan spesies interior, sedangkan pada Pandosa ini merupakan spesies tepi. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila kehilangan habitat, maka yang akan berpengaruh itu adalah spesies interior dan tidak mempengaruhi spesies tepi. Yang selanjutnya mengenai studi jangka panjang tentang kehilangan dan fragmentasi habitat. Di sini ada Diane Debinski dan Robert Holt, di mana peneliti ini dia itu mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Samuel. Dan hasil dari studinya itu adalah kekayaan spesies ini dapat meningkat dengan luasnya habitat. Penyebab penurunan dengan fragmentasi ini termasuk hilangnya spesies spesial, peningkatan kematian dalam fragmen, dan penurunan kemampuan beberapa spesies. Lalu selanjutnya ada Nick Haddad, di mana dia itu ikut melakukan eksperimen dengan metode mengurangi efek pengurangan habitat, lalu peningkatan isolasi habitat, dan juga peningkatan tepi. Dan dia itu mendapatkan hasil bahwa dapat mengurangi keanekaragaman spesies dan merusak fungsi ekosistem dengan mengurangi biomasa sistem dan mengubah siklus nutrisi. Lalu selanjutnya ada Theories and Models of Loss and Fragmentation. Yang pertama itu ada model landscape netral. Model landscape netral ini berfungsi sebagai model nol atau garis dasar statistik untuk mengeksplor efek dari berbagai pola spasial habitat. Lalu yang kedua ada teori perkolasi. Teori perkolasi ini adalah analisis konektivitas dalam sistem landscape yang terstruktur secara parsial. Lalu selanjutnya model dan studi lapangan pada teori perkolasi. Model habitat populasi. Model habitat populasi ini mendukung prediksi teori perkolasi, di mana teori perkolasi ini memprediksi bahwa transisi dari habitat yang terhubung ke habitat yang tidak terhubung akan terjadi secara tiba-tiba ketika jumlah habitat ini mencapai nilai kritis. Lalu menurut Curtis Plancard, Michael Bevers, dan John Hope, dia itu mengembangkan model untuk mengevaluasi efek dari fragmentasi ini pada spesies hipotesis burung. Sedangkan pada Jackson dan Fahrig, dia itu mengembangkan model pada populasi amfibi. Nah, lalu selanjutnya, konfigurasi dan fragmentasi habitat ini bekerja melalui proses sosial, interaksi, dan juga struktur populasi hewan. Nah, di sini terdapat sebuah kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan antara konfigurasi, pergerakan hewan, perilaku sosial, dan juga demografi. Perubahan jumlah dan tata ruang komponen abiotik dan biotik habitat ini dapat mempengaruhi pola pergerakan pada skala spasial yang berbeda, termasuk perubahan pada pola penggunaan habitat, penyebaran, dan juga migrasi. Yang pertama itu ada habitat konfigurasi atau konfigurasi habitat. Di situ ada abiotik dan juga biotik. Pada bagian abiotiknya itu adalah koridor atau jalan, lalu penampangan, habitat, dan sumber daya. Contohnya itu adalah air. Lalu yang biotik adalah sumber daya, lalu pasangan atau teman, kompetitor, dan juga predator. Lalu pada bagian gerakan hewannya itu pergerakan, wilayah jelajah, wilayah ataupun menjelajah, penyebaran, migrasi, dan pengembaraan. Lalu yang ketiga, tatanan sosial. Nah, di dalam kelompok ini terdapat kompetisi, intraspesifik, interaksi, afiliasi. Lalu yang kedua ada antar kelompok. Nah, di dalam antar kelompok ini terdapat kompetisi yang intraspesifik. Lalu selanjutnya mengenai organisasi sosial. Terdapat struktur sosial dan juga pola kawin. Lalu yang terakhir adalah populasi dan dinamika komunitas. Di dalamnya itu ada bertahan hidup, transmisi penyakit ataupun informasi, dan juga bagaimana cara untuk bereproduksi. Dan selanjutnya mengenai prediksi populasi dan perencanaan konservasi. Nah, Nun dan
Kelvey ini mereka itu sudah melakukan eksperimen terhadap burung hantu berbintik, dan dalam perencanaan konservasi ini mereka itu sudah menemukan bagaimana caranya, yaitu dengan cara kawasan habitat individu ini harus cukup besar untuk mendukung setidaknya 20 pasangan perkembangbiakan berjarak tidak lebih dari 29 km, dan matriks antar kawasan habitat ini harus setidaknya 50% berhutan dengan diameter pohon lebih dari 28 cm. Ini merupakan contoh ataupun standar yang harus dilakukan saat merencanakan konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Melani Zafira, NPM 172154016. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, di sini ada konservasi melalui kawasan lindung. Nah, salah satunya itu adalah TNC atau The Nature Conservancy. Nah, TNC ini adalah salah satu yang paling berpengaruh di dunia lembaga swadaya masyarakat di bidang konservasi. Nah, TNC ini mengelola sistem cagar alam pribadi terbesar di dunia dengan kepemilikan di 6 benua. Nah, TNC ini mengikuti proses 3 tahap sistem cadangan perencanaan. Yang pertama itu banyak situs yang dinilai berpotensi cadangan. Yang kedua, lokasi kandidat diperiksa untuk janji mereka sebagai bagian dari sistem cadangan fungsional. Yang ketiga, individu situs cadangan didirikan, dikelola, dan dipantau prosesnya yang akan berlanjut selama umur sistem cadangan itu. Nah, dan selanjutnya ada kriteria seleksi yang digunakan oleh TNC itu sendiri. Nah, yang pertama adalah ekologis keunikan. Nah, ekologis keunikan ini yaitu bagaimana tingkat kekayaan, kelangkaan spesies, dan endemis atau ciri ekologi lain yang menjadi perhatian khusus. Nah, yang kedua itu adalah viabilitas. Nah, viabilitas ini seberapa besar kemungkinan spesies akan bertahan di situs ini jika dilindungi sebagai cagar. Nah, yang ketiga ini ada ancaman. Nah, ancaman ini gen apa yang mungkin mengurangi viabilitas atau nilai jangka panjang cadangan itu sendiri. Dan yang keempat, kelayakan. Nah, yaitu ekonomi yang relevan, faktor sosiologis dan administratif yang terkait dengan kemungkinan cadangan itu sebenarnya bisa diperoleh dan dilindungi. Nah, ini adalah TNC mempekerjakan 3 algoritma untuk memilih lokasi. Nah, yang pertama ini ada kekayaan serangka algoritma. Nah, yaitu dapatkan spesies terbanyak dengan situs paling sedikit. Kelangkaan serangka. Nah, yaitu dapatkan spesies paling langka terlebih dahulu, lalu tambahkan spesies yang semakin umum setelah yang paling langka dicatat. Nah, yang ketiga ada algoritma konektivitas. Nah, yang ini itu menyediakan ketahanan populasi skala landscape dengan memaksimalkan kemungkinan penyebaran antar situs dengan meminimalkan jarak antara situs dan dengan menyediakan habitat batu loncatan atau koridor penyebaran antar situs. Nah, dalam algoritma ini perhatian bagaimana konsep teori perkolasi secara implisit dipanggil untuk meningkatkan konektivitas landscape dan penularan diawetkan satu sama lain. Nah, ketiga algoritma ini fokus pada 2 kriteria, yaitu richness yang pertama 2 algoritma dan viabilitas algoritma konektivitas. Nah, yang selanjutnya ini adalah analisis gap dan desain cadangan. Nah, salah satu upaya paling
komprehensif dalam desain cadangan dan perencanaan konservasi adalah program analisis kesenjangan yang sedang berlangsung atau sekarang sering disebut hanya sebagai analisis gap atau GAP. Nah, analisis GAP ini menentukan melalui penggunaan peta overlay komputer. Nah, apakah populasi spesies yang ditargetkan untuk konservasi berada di dalam batas-batas kawasan yang saat ini dilindungi dan elemen keanekaragaman hayati landscape mana yang kurang terwakili dalam sistem cadangan. Nah, tugas GAP ini sendiri adalah yang satu, memetakan vegetasi existing ke tingkat dominan atau spesies kodomain dari citra satelit. Nah, yang kedua ini peta prediksi distribusi spesies vertebrata menggunakan museum dan catatan koleksi lembaga dengan jangkauan umum yang ada peta setiap spesiesnya. Yang ketiga ini memetakan kepemilikan tanah publik dan lahan konservasi pribadi. Nah, yang keempat, menunjukkan jaringan saat ini lahan konservasi, distribusi gabungan dari lahan publik dan lahan konservasi pribadi. Yang kelima, membandingkan distribusi vertebrata asli dan komunitas vegetasi dengan jaringan dari lahan konservasi. Dan yang keenam, memberikan dasar informasi yang objektif untuk opsi dalam mengelola sumber daya hayati. Nah, artinya hasil akhir GAP ini adalah mencoba mengidentifikasi celah di cagar konservasi jaringan. Nah, ini itu adalah contoh dari GAP itu sendiri, yaitu mengurutkan langkah-langkah dalam analisis GAP yang mendefinisikan jaringan kelompok dilindungi dari habitat yang sesuai. Nah, ini contohnya bagaimana upaya baru-baru ini masuk analisis GAP mempertimbangkan konfigurasi habitat dan konektivitas untuk diidentifikasi spesies yang membutuhkan perlindungan konservasi. Beberapa kritikus pernah berpendapat bahwa inventarisasi dan pemantauan sumber daya biotik pada skala nasional atau internasional membutuhkan semesta sampling penilaian skala landscape yang luas. Nah, GAP ini sebaliknya biasanya mengandalkan skala kecil, resolusi rendah, resolusi penilaian yang rendah. Jadi tidak selalu ideal untuk mengidentifikasi wilayah yang lebih luas serta menjadi kandidat perlindungan biologis. Tetapi dimungkinkan untuk menggabungkan teknik analisis GAP dengan pemahaman tentang habitat khusus spesies model kesesuaian pada skala yang lebih besar. Selanjutnya ini ada desain cagar alam dan kesesuaian habitat. Nah, tujuan konservasi standar dalam desain cagar alam ini adalah untuk melestarikan 5-10% spesies saat ini tersebar dalam sistem cagar. Nah, contohnya ini pada lokasi situs dipilih dalam 4 skenario cadangan desain untuk mamalia dan amfibi di Afrika. Nah, pada gambar yang A ini ada 5% dari geografis rentan diwakili dalam cadangan. Nah, yang gambar B ini ada 5% dari kawasan habitat yang sangat sesuai diwakili dalam cadangan. Yang ketiga ini ada 10% dari rentang geografis diwakili dalam cadangan, dan yang keempat ada 10% dari kawasan habitat yang sangat sesuai terwakili di cadangan. Nah, skenario keempat ini yang 10% dari kawasan habitat yang sesuai terwakili di cadangan ini, meskipun kemungkinan besar paling efektif dalam memenuhi tujuan konservasi, akan membutuhkan cadangan Afrika. Saat ini sistem akan meningkat hampir 100%. Nah, analisis ini mengungkapkan bahwa sistem cadangan di Afrika tidak cukup untuk memasukkan bahkan jumlah minimal kisaran semua mamalia dan amfibi. Itu juga menyarankan untuk perencanaan diskusi harus bergeser dari argumen tentang ukuran cadangan untuk menganalisis lebih tepat menentukan sifat targetnya.
Nah, artinya manajer harus mencari kualitas spesies tertentu dari apa yang mereka coba melindungi, yaitu jenis habitat yang tepat daripada kuantitasnya dari luas lahan di cadangan yang diusulkan. Selanjutnya ini ada menentukan ukuran cadangan yang sesuai. Nah, dalam perkiraan area minimal, Soule dan Simberloff pada tahun 1986 menemukan apa yang telah menjadi 3 langkah klasik pendekatan masalah memperkirakan ukuran optimal cagar konservasi atau kumpulan cadangan. Nah, langkah pertama adalah untuk mengidentifikasi spesies yang akan menghilang secara signifikan, menurunkan nilai cagar atau keanekaragamannya, termasuk spesies terancam dan hampir punah, spesies visibilitas publik yang tinggi atau daya tarik estetika, spesies yang kelimpahannya memberikan indeks kualitas habitat, dan spesies yang menciptakan habitat untuk menjalankan fungsi yang meningkatkan populasi spesies lain. Yang kedua ini menentukan jumlah minimum individu yang dibutuhkan untuk menjamin kemungkinan bertahan hidup yang tinggi. Yang ketiga, dengan menggunakan kepadatan yang diketahui, perkiraan area yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi minimum ini. Nah, penentuan besaran cadangan yang juga mempertimbangkan faktor-faktor terkait dengan heterogenitas habitat cagar dan dinamakan patch. Untuk melestarikan spesies dan habitat, cadangan harus lebih besar dari ukuran yang terbesar patch yang dibuat oleh gangguan atau area dinamis minimum, bahkan termasuk jenis gangguan paling langka yang diciptakan patch, dan harus berisi dinamika minimum yang terpisah area di setiap tipe habitat. Selain itu, cadangan harus termasuk sumber internal untuk mengisi kembali kepunahan lokal dan harus mencakup berbagai usia akibat gangguan patch. Nah, selanjutnya ini melestarikan habitat yang dimodifikasi, melestarikan habitat landscape yang dimodifikasi. Nah, di sini ada contoh dari dalam analisis landscape ini di lahan pertanian di pusat Eropa, menemukan bahwa efisiensi manajemen upaya konservasi yang dimaksud untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di landscape paling tinggi menghasilkan yang tersebar respon dalam landscape sederhana, landscape menengah kompleksitas struktur dengan 1-20% luas lahan non-pertanian, tetapi memiliki pengaruh yang relatif kecil di kedua landscape yang dibersihkan, pertanian monotipe dengan lahan non-pertanian kurang dari 1% area, dan landscape kompleks lebih dari 20% bukan tanaman wilayah daratan yang didominasi oleh vegetasi alami. Nah, pada gambar ini menggambarkan visual kompleksitas landscape menengah hipotesa dalam landscape pertanian Eropa Tengah. Nah, pada gambar A, perbedaan dalam keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem antara yang dikelola dan area yang tidak dikelola paling baik dalam kompleksitas menengah. Landscape yang terdiri dari 1-20% area tanaman dibandingkan dengan yang kompleksitas rendah, landscape kurang dari 1% area non-tanaman atau kompleksitasnya tinggi. Landscape yang memiliki lebih dari 20% area non-tanam. Itu hubungan kurva berbentuk S ini menunjukkan keanekaragaman hayati yang maksimal, perubahan yang disebabkan oleh tindakan pengelolaan terjadi di landscape sederhana. Nah, sedangkan yang pada gambar B ini adalah efektivitas atau perbedaan antara situs yang dikelola dan tidak dikelola diantaranya dengan struktur landscape-nya. Ini ada mitigasi di lingkungan hutan. Di lembah Cina British Columbia, Kanada, Thomas Sullivan dan rekan-rekannya memiliki 3 wilayah studi dengan tebang habis besar pinus, lodgepole, dan mengelola residu coarse woody debris atau CWD dalam 3 cara.
menggunakan 3 situs replikasi pada 3 daerah studi yang berbeda. Mereka yaitu menyebarkan si CWD ini secara seragam di atas situs sebagai perlakuan kontrol mereka, yaitu mengkonvensional cara CWD didistribusikan setelah operasi penebangan. Yang kedua, ditempatkan CWD ditumpukan dengan rata-rata 2-3 tumpukan per hektar di tumpukan lain pengobatan. Dan yang ketiga, mendistribusikan CWD di windrow pada sepertiga pengobatan seiring waktu. Mereka menentukan kekayaan spesies dan kelimpahan mamalia kecil lantai hutan di ketiganya perawatan dan membandingkan hasil perawatan mereka dengan kekayaan dan kelimpahan spesies yang sama di sekitar yang belum dipotong hutan tua. Nah, ada yang spesifik lokasi dan spesifik perbedaan, tetapi secara keseluruhan Sullivan dan kawan-kawan ini menemukan bahwa kekayaan spesies ini, komunitas mamalia dasar hutan dan kelimpahan sebagian besar spesiesnya lebih tinggi di lokasi di mana CWD ini telah diatur dalam tumpukan dan gulungan angin daripada yang di tempat yang telah dibubarkan. Tidak hanya kekayaan spesies dan kelimpahan lebih besar ditumpukan dan gulungan angin daripada ini tidak dipotong situs, mereka juga lebih tinggi daripada di hutan yang belum dipotong. Nah, semakin besar volume CWD ini, semakin jelas perbedaan antara perawatan dan lebih besar perbedaan antara situs kontrol dan situs yang tidak dipotong. Nah, selanjutnya ini ada teknik mitigasi dari studi line crack. Nah, studi line crack ini mengilustrasikan teknik dan prinsip yang dapat digunakan untuk mengurangi atau bahkan menghindari sama sekali habitat kerugian terkait dengan perpindahan populasi hewan oleh aktivitas orang. Yang pertama adalah tentang batas waktu. Jika hewan menggunakan habitat secara musiman, aktivitas manusia bisa dijadwalkan berlangsung di habitat tersebut pada musim-musim saat hewan tidak ada. Nah, teknik mitigasi yang kedua adalah akses terbatas. Nah, akses terbatas ini jika jalan dibangun untuk digunakan manusia. Merugikan efek dapat dikurangi jika akses mereka dibatasi hanya mereka yang melakukan aktivitas penting. Nah, teknik ketiga ini adalah meminimalisasi visual. Dicontohkan di sini dengan menurunkan rig pengeboran ke posisi horizontal, mengurangi jarak di mana sebuah objek yang terkait dengan gangguan dapat dilihat hewan, mengurangi respon hewan terhadap objek dan membuat lebih banyak area tersedia untuk digunakan hewan. Nah, yang keempat ini adalah reklamasi. Dengan segera setelah memboroskan kembali situs yang terganggu, perusahaan minyak mulai suksesi aktivitas di lokasi pengeboran yang sebenarnya dengan cepat dan bertindak sebuah cara yang dapat membuat situs tersebut lebih cepat menyerupai aslinya. Keadaan asli sebelum terjadinya gangguan. Nah, teknik kelima ini meski tidak digunakan dalam contoh, ini adalah yang tidak ada hunian pemukiman. Melalui teknologi seperti pengeboran terarah, ekstrak minyak, gas alam, dan sumber daya bahwa permukiman lainnya berada di bawah situs yang ditutupi oleh habitat berkualitas tinggi dapat dicapai dengan pengeboran permukaan di lokasi terpencil dengan kualitas rendah habitat. Nah, praktik ini dapat mengurangi efek merugikan dari ini kegiatan pada populasi sensitif. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.